Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Abdillah Isyebatan Hashimi Manafiqu Sayyima Kilabi wa Murata Wa Ka'bilu Ayyadha Libipiri Maliki Wa Nadriki Nanahwa Wa Ibnu Khuzemata Wa Mudrikata Ilyas Mamudharin Tala Nizari Ma'adithum Ma'adna Nasikhata Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Begitu cinta Allah kepada kita, begitu sayang Allah terhadap kita. Kita masih diberi umur panjang ya, diberi kesehatan, turut keafiatan, sehingga kita bisa melakukan perkumpulan yang di dalamnya adalah thalabul ilmi insyaallah. Ini adalah suatu nikmat yang sangat dahsyat, suatu nikmat yang luar biasa. Tidak semua orang bisa, tidak semua orang diberi oleh Allah. Makanya kita yang diberi oleh Allah, mari kita bersyukur kepadanya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan sebelum meneruskan acara kita, ayo mari kita memuja kepada Allah, dan mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagai penghulu umat, afdhalul makhluqat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, para tabi'at tabi'innya, dan terkhusus teristimewa kepada kita semua, ikhwan akhwat jamaah ribat manul mandi manapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di kesempatan ini insya Allah Al-Fakir mau mengijazahkan surat An-Nas. Ada di dalam Al-Quran itu adalah surat An-Nas. Kalau di kampung-kampungnya disebutnya itu Qul a'udzu birabbin nas, seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini sangat dahsyat, sangat luar biasa. Tapi sebelum kita ke acara inti ya, mari kita membaca satu hadis ya, yang mana ini adalah perlu kita tahu. Nabi bersabda, ma'ubidallahu bisyai'in afdal min fikhin bidin. Jadi ibadah kepada Allah yang lebih utama itu tiada lain tiada bukan ya. Apa? Min fikhin bidin, paham terhadap agama, mengetahui ilmu agama. Maksudnya apa? Ya, tentang cara sholat seperti ini, tentang cara haji seperti ini, tentang peraturan sedekah seperti ini, tentang cara menyantuni seperti ini,
berbagai macam. Banyak kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah di dalam agama. Jadi ibadah kepada Allah yang lebih afdal, lebih utama, lebih istimewa itu adalah min fiqhin fidin. Kita paham terhadap agama. Ya, kalau kita misalkan naik haji bolak-balik, umroh bolak-balik, berbagai macam ibadah, tapi kita sama sekali tidak mengetahui, tidak paham terhadap agama, yaitu tidak sempurna. Jangankan sempurna, malah sama sekali kita tidak jadi, tidak berpahala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu, yang namanya belajar itu jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita anggap remeh. Wah, ya yang penting banyak uang lah. Kalau udah banyak uang apapun bisa. Iya. Tapi di dalam hal tentang keagamaan, tentang cara ibadah, ya nggak bisa seperti itu ya. Kalau kita hanya setabarang-tabarang saja sih, ya, bisa saja kita punya uang bagikan. Bagus, tapi berpahala enggak? Jadi yang mengatur, yang mengetahui, yang mendeteksi perbuatan kita itu jadi pahala enggak, kan adalah pengetahuan agama, aturan, prosedur seperti itu. Jadi apapun punya prosedur. Istilahnya kita mau masuk sekolah pun ada prosedur. Mau apapun ada aturan main. Ya apalagi tentang ibadah. Jadi tidak kita anggap enteng, tidak kita anggap sepele. Seperti itu, karena ada aturan-aturan. Bahkan wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Jadi orang yang paham, orang yang mengerti, orang yang tahu, orang yang pintar tentang keagamaan, ya itu bagi setan itu satu orang saja lebih berat daripada 1000 orang ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Nih, jadi 1000 orang nih ahli ibadah semua, tapi tidak berilmu, tidak dengan ilmu, ya semaunya saja. Seperti itu. Itu bagi setan itu lebih berat satu orang tapi paham agama. Artinya apa? Ya artinya di sini ilmu itu sangat penting. Ilmu itu sangat berarti. Jadi dengan ilmu yang kecil pun bisa menjadi besar. Dengan ilmu yang kurang baik pun bisa menjadi baik. Ini kalau mengeluarkan cerita ini akan kepanjangan. Pokoknya intinya seperti itu. Intinya kita tetap harus kita punya ilmu, tetap kita harus belajar. Karena dengan ilmu, insya Allah apapun amalan kita bernilaikan ibadah. Terus kata Nabi, walikuli syai'in iman wa imanu hadzadin alfiqhu. Jadi setiap sesuatu itu ada pokok, ada tiang, ada pokok, ada dasar. Setiap apapun itu. Kita bikin rumah, ada pondasinya. Kita bikin mobil, ada mesinnya. Dan lain sebagainya. Di dalam agama pun ada pendasi tiangnya itu apa? Yaitu al-fiqhu. Paham terhadap peraturan, paham terhadap ilmu keagamaan. Jadi kalau tanpa ilmu, tanpa fikih, tanpa mengetahui aturan, maka sia-sialah. Seperti kita bikin rumah tidak pakai pondasi, hancurlah dan lain sebagainya. Sekarang kita cari itu pengijazahan surat. Tapi Al-Fakir ingatkan kembali
Yang belum subscribe dulu. Beli. Komen. Itu ada kolom komentar. Banyak yang kurang jelas. Share, bagikan video ini seluas-luasnya kepada saudara, kenalan, keluarga. Ayo. Apa? Ini menjadi insya Allah matinya, mandinya, ampuhnya amalan yang kita akan amalkan. Di samping itu ini bernilai dan ibadah berpahala yang sangat luar biasa. Ringan tapi pahalanya besar. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabb. Jadi surat An-Nas ini sangat dahsyat buat pengasihan. Pengasihan apa? Ya kita misalkan kerja punya bos kan, bagaimana bos kita itu supaya begitu sayang kepada kita, begitu respon, begitu cinta kepada kita, begitu senang kepada kita. Ini kan atau kita ingin punya istri atau ingin punya suami atau kita ingin punya teman, bagaimana caranya supaya mereka itu sayang, respon, cinta kepada kita. Surat An-Nas ini sangat luar biasa, sangat luar biasa dahsyat. Caranya seperti apa? Caranya ya pertama kita baca hadis dulu. Kalau ini kita senang bukan untuk berpuasa hanya satu kali saja, yaitu di hari lain. Jadi misalkan kita lahir Kamis nih, jadi hari Kamis kita puasa, malamnya kita wirid. Wiridnya itu tiga malam wiridnya, tapi puasanya cukup satu hari. Jadi sebelum kita wirid baca hadrat seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyin nabil mustafa sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami' malaikatil muqarrabin al-uluhiyyah usufiyah wa sunan hadrati malaki bil wa mikail mustaqbil wa ajri wa munkar wa nakir wa raqib wa adid wa malik wa ridwan alaihi wassalatu wassalam syairul ilahi lahumul Fatihah. Wa hadrati jami'il anbiya wal mursalin, khususan ila hadrati Nabi Allah Adam wa Hawa wa Nabi Ibrahim wa Nabi Musa wa Isa wa Nabi Allah Sulaiman wa Nabi Allah Daud, khususan hadrati Nabi Allah Hadir alaihi wassalam syairul ilahi lahumul Fatihah. Wa hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila khulafa'ir rasyidin al-arba'ah Abi Bakar Umar Utsman Ali wa ala baqiyati sahabati radhiyallahu anhum bil jannati al-Fatihah. Wa hadrati sultanil auliya wa qutbil gauti wa muhyi sunnati wadin imamina wa qurratina rasaidin Syaikhul Qadir Al-Jilani wa dasallahu sirru al-Fatihah. Wa hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masarib wal magharib wa khususan ila hadrati sayyidi wa ustadzi man ajadani hadza khususan ila hadrati abi wa ummi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi setiap kita mengatakan Al-Fatihah, jangan lupa baca surat dulu, surat Al-Fatihah yaitu dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Setelah itu baru kita baca surat An-Nas, yaitu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas sampai akhir. Berapa dibacanya? 1111. Setelah beres, langsung kita minta kepada Allah dan bayangkan orang yang kita maksud ya, misalkan kalau perempuan atau kalau bos atau siapapun lah, bayangkan di dalam pandangan kita, ya Allah, saya minta ini, sebutkan namanya, supaya apa kepada kita. Insya Allah, kalau kita amalkan, kita kerjakan, ayo buktikan keampuhannya. Insya Allah, ini sangat dahsyat, sangat ampuh buat ilmu
pengasihan. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga ini bermanfaat dan semoga sukses dan semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tajribah, sudah banyak yang melakukan. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terkhusus untuk Al-Fakir, umumnya untuk kita semua. Dan Al-Fakir mohon maaf atas salah, hilaf, keliru. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.